Dari mana kita tahu cewek ini ridho atau tidak dengan kita? Gampang. Kita taunya dari kalau kita komunikasi itu direspon atau enggak. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita komunikasi kita direspon atau enggak. Contoh misalnya kita ngajak ngomong dia. Ketika kita ngajak ngomong dia, dia diem. Bahkan dia nggak mau ngelihat kita. Kita mikir, ini ada alamat ini. Ini alamat buruk nih. Ini tanda-tanda nggak baik nih. Kenapa? Karena dia nggak mau komunikasi sama kita. Bagaimana kita tahu Allah itu ridho atau tidak sama kita? Allah sudah kasih syariat. Syariat itu cara Allah komunikasi pada kita. Contoh misalnya, kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Kita katakan siratal ladzina dan seterusnya. Kita sampaikan, ya Allah, Tuhanku, ya Allah, Engkau menguasai hari pembalasan, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Tunjukin kami jalan yang lurus ya Allah. Itu ibarat seseorang yang lagi menggoda orang yang dia sayangi kalau ibaratnya. Lalu kemudian kebayang nggak sih kalau misalnya Allah nggak mau perhatian sama kita? Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam hadis qudsi misalnya, kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak mau melihat mereka di yaumil qiyamah. Kira-kira sedih nggak? Nah, syariat ini adalah cara Allah ngomong dengan kita. Allah pengen ngasih tahu, iya saya ridho. Kalau saya ridho, saya kasih kamu perintah. Sama kayak ketika kita suka sama seorang cewek, bagi seorang cowok, ridhonya cewek itu adalah dengan merintah kita. Makanya kita senang diperintah sama orang yang kita cintai. Kenapa? Karena itu respon gitu loh maksudnya. Yang lucu ketika ada orang ngejar-ngejar cewek, tapi ketika cewek itu bilang, kamu benar-benar cinta sama aku, kamu benar-benar sayang sama aku, iya aku benar-benar sayang sama kamu. Ya udah kalau gitu beliin aku makanan ini. Terus dia bilang, sorry ya, nggak usah perintah-perintah saya. Saya cinta sama kamu, tapi saya yakin bahwa perintahmu tuh nggak usah dilaksanakan. Kira-kira gimana kira-kira? Itu dalam bidang maksiat. Atau sama istri Anda. Anda bilang, saya sayang sama kamu. Tapi sorry, jangan suruh saya untuk melakukan sesuatu. Atau sama anak, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah masalah syariat. Jadi syariat itu apa? Syariat itu adalah perintah Allah kepada orang-orang yang mencintainya. Yang sudah bersyahadat kepadanya. Jadi agak aneh ketika ada orang bersyahadat lalu kemudian nggak mau diperintah Allah. Itu berarti sama saja mengatakan bahwa saya itu tidak menjalani proses di awal. Coba lihat ya. Orang yang benar-benar menjalani proses keimanan, dia akan sampai pada satu kesimpulan, ya Allah, saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhan saya. Karena itu ya Allah, resmikan hubungan perbudakan ini ya Allah. Saya budakmu ya Allah, saya hambamu ya Allah. Resmikan hubungan perbudakan ini ya Allah, perintah saya. Kasih saya tugas ya Allah. Kasih tahu saya bagaimana caranya menjalani kehidupan supaya saya tuh ditandai sebagai hambamu. Saya termasuk orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Setiap orang yang mencintai sesuatu pasti punya simbol dong. Pasti punya kode dong. Contoh misalnya, saya suka Manchester United. Mas Cahyo suka Liverpool. Liverpool punya simbol, MU punya simbol. Orang suka Barcelona juga punya simbol. Orang suka Juventus juga punya simbol. Orang suka Inter Milan juga punya simbol. Artinya kalau ada orang mencintai itu, dia pasti akan berusaha untuk masuk ke dalam sesuatu sehingga menjadi ya simbol gitu loh maksudnya. Pertanyaannya, kalau ada orang, dia kemudian mengatakan saya Muslim, saya sudah melalui proses keimanan nih, tapi dia nggak mau diperintah. Artinya apa? Dia nggak mau dia nggak mau disuruh-suruh. Artinya apa? Dia nggak merasa bahwa dia bawahannya bos itu. Dia nggak merasa bahwa mungkin dia hambanya Allah gitu maksudnya. Sehingga dia nggak mau diperintah. Makanya di dalam Islam perkara menolak syarat ini berat. Makanya Allah sampaikan sendiri di dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa ta'furuna bi ba'd. Apakah kalian hendak mengambil sebagian saja daripada hukum syariat ini? Lalu kemudian mencampakkan sebagian yang lain hukum syariat ini. Perintah satu Anda mau, sedangkan perintah yang lain Anda nggak mau. Sebagaimana perilaku orang-orang Yahudi. Yang mereka senantiasa memilih-milih syariat. Kalau syariat itu enak, mereka ambil. Syariat itu nggak enak bagi mereka, mereka campakkan. Jadi seolah-olah syariatnya kayak prasmanan. Jadi pertanyaannya siapa yang bos dan siapa yang hamba? Siapa yang bos dan siapa yang karyawan? Siapa yang majikan dan siapa yang budak? Jangan-jangan kemudian ketika dia berkata bahwa asyhadu an la ilaha illallah, dia nggak benar-benar memaknai itu. Sehingga dia merasa masih dia bisa ngatur Allah. Bahwasanya dia nggak merasa hamba Allah yang tidak punya kemerdekaan, yang tidak punya kebebasan. Sehingga dia merasa bisa ngatur Allah. Ya Allah, kalau kamu ngasih saya 5, ya nanti kalau saya sempat saya kerjain. Tapi kalau saya nggak suka, saya nggak mau kerjain. Karena saya yakin itu semua nggak usah dikerjain. Yang bosnya siapa? Gitu loh. Atau seperti Anda pergi ke dokter. Seperti Anda pergi ke dokter, orang yang ngarep sembuh, lihat ya, orang yang ngarep sembuh pergi ke dokter, itu akan taat dengan apapun perintah dokter. Naik ranjang, naik.
Buka baju, buka. Buka mulut, buka. Buka mata, buka. Ini resepnya, ambil, oke, makan. Kalau seandainya ada seorang pasien yang datang ke dokter, kemudian dia bilang, saya mau sembuh dok, benar-benar mau sembuh. Dan saya yakin engkau tuh dokter yang paling bagus dalam perkara penyakit yang saya derita ini. Tapi saya nggak mau ngikutin arahan engkau. Kira-kira suntik mati aja. Gitu kan. Itu kalau dokter ya. Guys, itu cuma contoh aja kalau dokter. Sorry, agak emosi. Nggak, tapi gini, perkara untuk kemudian penolakan terhadap syariat ini perkara berat di dalam Islam. Makanya kemudian banyak ulama-ulama membahas ketika menolak syariat ini sama seperti menolak Islam semuanya. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu memutuskan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Padahal mereka cuma menolak membayar zakat. Mereka bilang, kami tetap muslim, kami tetap sholat, kami tetap kemudian untuk puasa, kami tetap pergi haji, cuma kami zakat aja nggak mau. Gitu kan ya. Kami cuma menolak zakat aja. Tapi apa kemudian yang dianggap oleh Abu Bakar? Menolak satu syariat sama seperti menolak semuanya. Kenapa? Karena yang ngasih sama. Gitu maksudnya. Karena yang ngasih sama gitu loh maksudnya. Maka kalau ada orang yang menolak syariat Allah, ya udahlah, ya terserah. Cuma saya mau membahas aja, ya saya jadi mikir, kalau saya sebagai seorang muslim, ketika saya sudah merasa bahwa saya itu adalah hamba Allah yang nggak punya kemerdekaan, yang nggak punya pilihan, ya udah mau gimana lagi? Saya sudah ngakuin kok bahwa saya tuh tidak punya pilihan, saya tuh nggak punya kemerdekaan. Saya tahu apapun yang saya lakukan sebelum Islam tuh semuanya berujung pada hal-hal yang buruk. Bahwa saya nggak tahu tentang diri saya sendiri bahkan. Apalagi let alone kemudian saya harus ngatur orang lain. Karena itu karena saya yakin saya lemah, saya selalu minta Allah, ya Allah kira-kira gimana caranya atau ridhonya engkau ketika saya harus melakukan sesuatu hal. Nah, itulah namanya syariat. Itu aja mau saya bahas teman-teman sekalian. Jadi kita bisa tahu sekarang, kalau ada orang mengatakan bahwa saya muslim tapi saya nggak mau syariat, ya berarti ada sesuatu yang salah dalam proses keimanannya. Ada sesuatu yang miss dan sesuatu nggak nyambung di dalam proses keimanannya. Karena iman dan syariat itu harusnya satu. Ketika orang beriman, dia pasti mau diperintah oleh Allah. Ketika dia mau diperintah oleh Allah, berarti dia tahu why kenapa dia diperintah oleh Allah. Hanya saja teman-teman sekalian, terus terang, saya tuh masih lebih respect pada orang-orang yang mereka belum bisa menjalankan syariat, tapi mereka tidak mengolok-olok syariat. Siapa di antara kita yang nggak punya aib? Siapa di antara kita yang sempurna? Nggak ada. Siapa di antara kita yang nggak maksiat? Nggak ada. Semua di antara kita maksiat. Saya pun maksiat. Hatta para sahabat tidak bebas daripada kekeliruan. Yang bebas daripada kekeliruan di atas muka bumi ini hanyalah para nabi, para rasul, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang nggak punya salah. Tapi kita semua punya salah. Tapi saya respect sama orang-orang yang punya salah, tapi mereka nggak mengolok-olok syariat. Saya respect pada orang-orang yang ketika dia bilang kepada saya, kita ketemu misalnya di bank, lalu dia bilang, Ustadz, saya tahu Ustadz riba itu salah. Saya tahu Ustadz riba itu adalah sesuatu dosa besar ya Ustadz. Tapi Ustadz, saya itu masih belum bisa untuk meninggalkan. Saya tuh masih belum cukup keyakinan saya Ustadz. Tolong doain saya Ustadz. Supaya saya tuh bisa yakin dan bisa meninggalkan riba. Saya lebih respect sama seseorang akhwat yang berkata, saya tahu Ustadz kerudungan itu wajib. Saya tahu saat selama saya buka aurat ini bahwa saya mengumpulkan kemudian murkanya Allah kepada saya. Saya tahu Ustaz, saya juga senang ketika melihat ukhti-ukhti itu Ustaz, kerudungan. Saya pengen kayak mereka, saya pengen istiqomah kayak mereka. Cuman saya tuh masih banyak keraguan Ustaz, masih banyak ketakutan Ustaz. Tolong doain saya Ustaz, semoga saya bisa istiqomah berhijab. Saya lebih respect sama orang-orang yang mereka belum bisa melaksanakan syariat tapi mereka tidak mengolok-olok syariat. After all kita bukan malaikat. After all kita bukan ulama-ulama yang zaman dulu yang istiqomah. Kita hanya manusia biasa yang hidup di penghujung zaman di mana cobaan-cobaan itu lebih kuat daripada keimanan kita yang cuma lemah kayak gini. Tapi teman-teman sekalian, meyakini bahwa syariat itu benar walaupun kita belum mampu, itu adalah bagian yang lebih baik daripada kita menolak ataupun mengolok-olok syariat. Ini adalah perkara yang lain saya pikir. Kenapa? Karena keimanan itu adalah lengket dengan syariat. Cinta itu lengket dengan perbudakan. Gitu kan ya. Kalau kita bahas tentang orang yang mencintai, antum datang ke rumah ibu antum, lalu kemudian antum bilang kayak gini, "Ibu, kita makan jam 7 malam di restoran yang saya pilih." Terus antum anggap itu cinta kepada ibu antum? Enggak. Orang cinta seperti apa sih? Dia akan mendahulukan orang yang dicintainya. Ibu ditelepon, "Ibu berkenan nggak Bu kalau malam ini kita makan?" Gitu kan ya.
Oh ya boleh, kira-kira jam berapa Ibu? Ya jam 6:30 ya, oke jam 6:30. Kira-kira Ibu mau makanan apa gitu kan ya. Ibu mau makanan Sunda, mau makanan Jawa, makanan Jepang, masakan Eropa ataupun yang mana? Oh saya mau masakannya masakan ini aja misalnya, masakan Sumatera misalnya. Oke nggak ada masalah. Dia akan buatin itu atau dia akan cari restoran yang kayak gitu. Artinya itulah namanya rasa cinta. Iman itu cinta. Syariat itu komunikasi daripada yang kita cintai kepada kita. Sehingga seorang muslim tidak memaknai syariat itu sebagai sebuah beban. Tapi adalah bagian cinta Allah kepada hambanya. Kamu sholat ya, siap ya Allah, saya akan sholat ya Allah. Kamu tutup kerudung ya, tutup aurat ya, siap saya tutup aurat ya Allah. Dia nggak merasa terpaksa. Kenapa? Karena dia minta dari awal. Gitu loh. Ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Tolong arahkan saya ya Allah. Hidup saya akan hancur tanpa arahan Engkau ya Allah. Ya Rasulullah, tolong arahkan saya. Itu maksudnya. Karena after all syariat itu bukan untuk Allah. Syariat itu ya untuk kita. Allah tidak diuntungkan dengan adanya syariat itu. Tapi yang diuntungkan siapa? Kita. Dan terbukti dalam hal apapun syariat itulah yang membuat hidup kita itu bisa bagus. Saya selalu berandai-andai. Saya selalu pakai analogi. Misalnya contoh ya. Nanti kapan-kapan saya jelasin secara penuh ya. Coba bayangin antum. Anak saya bukan ngerancang, buat Lego aja cuma 1.600 pieces. 1.600 pieces itu ada 77 lembar halaman buku petunjuk cara bikin Lego yang benar. Padahal di kotaknya sudah ada gambarnya, bukan kapal pesiar, kapal bajak laut gitu kan ya. 1.600 pieces kapal bajak laut gitu kan ya. Tapi ada 77 halaman cara buatnya. Padahal Lego ini tidak bernyawa, Lego ini nggak punya perasaan. Lego ini nggak punya masalah banyak, nggak serumit antum gitu ya. Nah, contoh lagi, antum pernah tahu Lego Millennium Falcon? Gitu kan ya, yang berapa pieces? 35.000 plus pieces. Itu besar banget tuh Lego Millennium Falcon. Saya nggak kebayang tuh berapa lembar buku petunjuknya. Apa itu buku petunjuk? Syariat. Mau di bahasa Arab kan syariat, mau dalam bahasa Inggris manual instruction. Nah, gitu kan. Itu syariat. Jadi saya pengen buat Lego tapi saya nggak mau pakai manual instruction. Yang lugi ya kamu Bambang, gitu kan ya, bukan orang lain gitu kan ya. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, monggo aja nggak apa-apa. Ya sok atuh gitu kan ya. Jadi artinya ya ini Millennium Falcon, Lego yang nggak punya perasaan, Lego yang nggak punya jiwa. Hidup antum itu bukan Lego. Kalau gagal nggak bisa disusun ulang kadang-kadang, atau kalau gagal tuh menyakitkan. Coba lihat pernikahan misalnya. Saya sering tanya, antum kalau nggak punya syariat daripada Rasulullah, kalau antum nggak punya syariat daripada Allah, antum mau kriteria laki-laki itu kayak apa? Coba sebutin satu nama di muka bumi ini yang menjadi suami yang paling bagus selain Rasulullah, nggak ada. Gitu kan ya? Ya kayak kemarin ya, ada konsultan pernikahan di Amerika. Dia konsultan pernikahan yang sangat sukses. Membuat buku tentang pernikahan, bestseller. Tapi dia pernah cerai 7 kali. Ini salah satu contohnya. Ya siapa? Kalau seorang muslim sudah jelas. Siapa panutanmu kalau mau jadi seorang suami? Rasulullah Muhammad SAW. Seorang perempuan ditanya, siapa kira-kira suami seperti apa kamu inginkan? Rasulullah SAW. Jelas kan? Dan kita tahu seperti apa cara jadi seorang suami yang baik. Kita tahu bagaimana caranya ketika istri kita lagi ngamuk, which is almost every day. Gitu kan ya. Kita jadi tahu bagaimana cara memperlakukan anak yang baik. Kita jadi tahu bagaimana memberikan waktu untuk diri kita dan kapan memberikan waktu untuk keluarga kita, teman-teman kita dan segala macamnya. Kita jadi tahu bagaimana kebahagiaan sejati dan kita meminimalisir untuk tidak riset dari awal ketika kita kemudian menjalani kehidupan. Karena kalau salah harus riset kan nggak enak. Kalau riset Lego ya mungkin fun, mungkin, tapi kalau riset pernikahan siapa yang mau? Dan berapa banyak orang sudah riset pernikahan dia? Orang yang baca syariat, orang yang ikut syariat aja, itu belum tentu kehidupannya itu bisa bagus. Apalagi kalau orang yang menolak syariat. Dan sorry, Pak, Anda bukan orang yang pertama menolak syariat. Anda bukan orang yang pertama make fun of syariah. Anda bukan orang yang pertama yang menolak ataupun ya menjelek-jelekkan lah ya, atau kemudian bicara sesuatu yang dia nggak paham tentang syariat. Apakah bentuknya tidak mau menerapkan syariat, ataukah bentuknya saya percaya syariat Islam tidak harus diterapkan, atau saya percaya syariat Islam tidak harus dibuat dan segala macam. Anda bukan orang yang pertama. Banyak orang-orang yang lain dan artinya ya selamat Anda bergabung dalam klub orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagai penolak syariat gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, itu adalah pilihan. Ya, kita harus respect sama pilihan orang-orang gitu ya. Jadi ya nggak semua orang juga
harus terima sih, ya makanya hidup tuh jadi punya cerita gitu maksudnya. Artinya tapi kita cuma mau nyampein aja. Bagi orang-orang yang mereka itu, mencintai Allah, bagi orang-orang yang mereka itu bersyahadat dan tahu bahwa mereka itu adalah hamba Allah, mereka sangat yakin mereka nggak punya pilihan. Ketika suatu waktu mereka akan berjumpa dengan Allah, ketika suatu waktu mereka yakin akan dihadapkan pada Allah, dan ketika itu hanya Allah yang punya hari itu, hanya Allah yang memegang kekuasaan di hari itu, hanya Allah yang menghitung, hanya Allah yang kemudian punya balasan, dan hanya Allah yang punya hukuman pada saat itu, maka mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengelak dengan ucapan apapun. Mereka tidak bisa untuk mangkir walaupun mereka punya argumen sebesar dan sehebat apapun. Dan tidak akan menyelamatkan mereka jabatan setinggi apapun atau harta sebanyak apapun. Di hari itu hanya Allah yang menentukan dengan cara dia, bukan dengan cara yang lain. Dengan hukum dia, bukan dengan hukum yang lain. Itulah kata-kata Maliki Yaumiddin. Dan orang-orang yang mereka meyakini perjumpaan dengan Allah, mereka juga akan tahu suatu waktu ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mau agar Rasulullah itu melihat pada mereka. Rasulullah itu kemudian menyebut nama mereka dan Rasulullah itu bangga dengan mereka. Kenapa? Bukan karena mereka itu menolak syariatnya Rasulullah. Bukan karena mereka itu menilai bahwa semua yang dibuat oleh Rasulullah itu seolah-olah adalah sesuatu yang bersifat masa lalu, yang kayak old school, kayak not applicable gitu kan ya, ataupun sesuatu yang lain. Enggak. Tapi mereka pengen untuk dibanggakan Rasulullah karena Rasulullah sampaikan, ya kalian hidup di dunia yang memang mungkin lebih berat. Di mana lawan kalian itu bukan orang-orang yang munafik. Mungkin orang-orang kafir pada zaman Anda diam, tapi justru yang mengolok-olok Anda sendiri, yang make fun of your religion adalah orang-orang Anda sendiri. Mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bilang seperti itu dan kita bilang ya nggak apa-apa ya Rasulullah, karena kami melakukan ini dengan sangat senang hati. Kenapa? Bagi orang-orang yang mencintai Allah, bagi para pecinta, suruhan bukanlah sebuah beban. Tapi itu adalah sebuah kehormatan yang mereka akan jalankan dengan apapun yang mereka bisa, bahkan dengan harta dan nyawa yang mereka punya satu-satunya. Maka teman-teman sekalian, saya cuma ingin menggambarkan aja, kalau seandainya di dalam diri kita ada rasa bahwa syariat itu nggak penting, ada rasa bahwa syariat itu kayak nggak perlu, mungkin kita harus mengecek. Jangan-jangan memang tidak tersisa kecintaan kita terhadap Allah. Jangan-jangan kita tuh memang nggak pernah merasa lemah di hadapan Allah. Jangan-jangan kita tuh nggak merasa nggak merasa perlu dengan Allah. Atau jangan-jangan kita merasa memang bukan hamba Allah. Sehingga kita bisa ngatur, sehingga kita bisa merasa bisa seenaknya. Jangan-jangan kita nggak ngerti tentang konsep Abdullah atau budaknya Allah atau hambanya Allah. Walau misal teman-teman sekalian, mudah-mudahan membantu dan semoga teman-teman juga tercerahkan tentang pembahasan kita. Apakah mungkin seorang muslim itu menolak syariat? Jawabannya adalah kalau dia muslim nggak mungkin dia menolak syariat. Jawabannya adalah kalau dia beriman dia nggak mungkin akan menolak syariat. Bahkan dia akan terus-menerus akan nyari syariat. Saya kasih contoh yang terakhir teman-teman sekalian. Dalam keadaan Anda tuh dekat sekali dengan Allah, Anda pasti akan minta syariat bahkan sampai hal-hal yang paling detail. Bahkan sampai hal-hal yang paling detail Anda minta syaratnya pada Allah. Dalam keadaan dekat banget. Contoh, ketika saya pergi umroh. Siapa sih yang ketika sudah pergi umroh nggak merasa dekat dengan Allah? Sudah di Baitullah, sudah di rumahnya Allah gitu loh. Itu ada jamaah saya yang nanya, Ustadz, ketika lagi ihram ya, ketika kita lagi ihram, kemudian kita lagi mampir ke tempat satu rest area, di situ kita makan ayam. Saya ingat banget. Ada jamaah yang naktir makan ayam. Saya ingat banget. Kalau ada jamaah lain yang bilang, Ustadz, kita kan ketika ihram nggak boleh pakai parfum ya Ustadz ya? Iya, saya bilang nggak boleh pakai parfum Pak, karena sudah ihram. Kalau mau pakai sebelum ihram pakai parfum nggak apa-apa. Sebelum mikot, maaf. Nah, setelah kemudian ambil mikot nggak boleh lagi pakai parfum karena kita sudah dalam keadaan ihram. Lalu kemudian Bapak tadi bilang, satu pertanyaan yang saya tuh kadang-kadang nggak kepikir gitu ya. Dia bilang gini, Ustadz, tapi kan kita lagi makan ayam sekarang. Nah, nanti kalau tangan kita bawa ayam berarti kita pakai parfum ayam ya? Saya bilang nggak segitunya kali Pak, nggak ada orang pakai parfum ayam. Tapi kenapa dia nanyain? Begitu dia khawatir bahwa umrohnya tuh nggak berarti gitu loh. Umrohnya tuh batal gitu maksudnya. Jadi ihram dia tuh batal. Sampai dia tanya apakah bau ayam itu termasuk bagian daripada parfum. Sampai bagian-bagian kecil. Ustadz kalau kita lagi tawaf bersentuhan dengan perempuan batal nggak ya? Ustadz begini gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Perasaan saya dulu ketika di Indonesia orang
bebas-bebas aja. Ketika umroh, bagian-bagian sunnah itu ditanya, bagian-bagian makruh itu dijauhi. Sementara ketika di Indonesia mungkin kita itu yang haram aja kita tabrak gitu kan. Yang halal kita bodoh amat gitu ya. Tapi ketika kita merasa dekat dengan Allah, pasti kita kan sekecil apapun akan kita perhatikan. Lihat, semakin orang cinta, semakin dia detail. Semakin orang cinta semakin dia detail, ya nggak sih? Orang yang mencintai antum itu tahu detail tentang antum. Dia tahu warna apa yang antum suka, dia ingat kapan antum pakai, dia ingat ketika ketemu pertama kali pakai baju apa, dia tahu makanan favorit antum, dia bahkan bisa menyampaikan sesuatu hanya dengan melihat Anda, asik. Artinya orang-orang yang jatuh cinta itu akan detail. Nah, sedetail apa sih kita dengan ridhonya Allah? Dan syariat Islam itu kan ridhonya Allah. Kata Allah, aku tidak akan pernah meridhoi seorang hamba sampai dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan kepada dia. Dalam satu hadis hadis qudsi, Allah katakan seperti itu. Aku tidak akan meridhoi seorang hamba sampai dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan kepada dia. Kewajiban-kewajiban itu apa? Syariat, Bambang. Mohon maaf Bambang jadi disebut terus gitu kan. Jadi itu maksudnya. Nah, jadi ya itu tadi. Orang yang jatuh cinta itu detail. Dia akan semakin dia jatuh cinta pada Allah, semakin dia jatuh cinta pada Rasulullah, dia semakin detail ngikutin Rasulullah. Dia semakin detail mau tahu tentang perintah Allah. Maka kalau Anda sudah mulai terbuka, oh udah mulai beli buku halal haram, Anda sudah mulai menilai ini perbuatan saya halal atau haram ya, ini perbuatan saya itu Allah ridho atau tidak ya, berarti Antum sudah mulai meningkatkan kecintaan Anda terhadap Allah. Kalau sebaliknya, ya Anda gabung aja sama orang yang tadi. Gak guyon. Kalau sebaliknya ya berarti ya mungkin kita harus introspeksi kali ya. Karena cinta itu bermula dari why, bermula dari kenapa kita tuh harus jatuh cinta. Kan kita jatuh cinta dari hal-hal yang sederhana, yang semua itu adalah why. Saya senang sama Ummu Lila karena dia taat sama Allah, karena dia masuk ke sawah pakai kaos kaki ya, teman-teman sudah hafal mungkin cerita itu. Ada orang jatuh cinta dengan orang yang lain karena why yang lain dan seterusnya. Orang punya banyak why untuk jatuh cinta dengan manusia, apalagi dengan Allah, apalagi dengan Rasulullah. Terlalu banyak why, kenapa kita harus kemudian mencintai Allah dan Rasulnya. Allah misal teman-teman sekalian, saya pikir sudah terlalu panjang apa yang menjadi live kita ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya bahas ini bukan untuk siapapun, jadi jangan geeran, tapi ini untuk kita sendiri semuanya. Karena sudah saya katakan tadi, orang-orang muslimun banyak yang menolak syariat. Dan sekarang teman-teman sudah tahu, kenapa sih ada banyak orang muslim yang mengatakan tegakkan syariat Islam. Kami pengen diatur oleh syariat Islam. Kami pengen syariat Islam ini kemudian menjadi sebuah bagian daripada kehidupan kami. Kenapa? Itu semua karena cinta. Because of love. Yes, gitu kan. Itu ada lagunya kayaknya. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sekalian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang baik hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang buruk pasti berasal dari diri kita pribadi. Jadi kesimpulannya apa? Bagi orang-orang yang kalau misalnya dia muslim tapi anti syariat, secara dakwahin dia. Tapi secara hukum Anda tahu itu salah, maka jangan ikut-ikutin dia. Dakwah ke dia boleh, tapi jangan ikut-ikutin dia. Dan kita jadi tahu, oke, berarti inilah cara Allah membukakan orang tuh ada di bagian mana dan ada di pihak mana. Sehingga kita tuh menjadi terang untuk mengikuti siapa, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.